Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah rangkaian listrik, yang mana kelompok kami mengambil judul rangkaian yakni rangkaian op-amp Hartley Oscillator. Video presentasi ini kita persembahkan sebagai tugas akhir dari mata kuliah rangkaian listrik sekaligus untuk melaksanakan ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut yang diampu oleh Ibu Arnista Stefani. Next. Untuk anggota dari kelompok 8 sendiri ada saya yakni Lutfan Akmafatur Rahman sebagai moderator dengan NPM 21106311611. Lalu ada teman saya dari kelas B, yakni Fajar Eka Subagja dengan NPM 21106311609. Kami berdua dari kelas Teknik Elektro B. Sedangkan untuk rekan saya yang satunya, yakni Noval Hashim Firmansyah dengan NPM 21106311671 berasal dari Teknik Elektro kelas C. Masuk ke subbab yang akan kita bahas pada video presentasi hari ini. Subbabnya diantaranya yakni pengertian rangkaian Hartley Oscillator yang pertama, yang kedua fungsi dan cara kerja Hartley Oscillator, yang ketiga pengaplikasian Hartley Oscillator, yang keempat rumus rangkaian Hartley Oscillator, yang kelima hasil percobaan dan analisis, dan yang terakhir yakni subbab kesimpulan. Masuk ke subbab yang pertama, yakni pengertian rangkaian Hartley Oscillator. Pengertian rangkaian Hartley Oscillator. Osilator Hartley adalah rangkaian osilator elektronik di mana frekuensi osilasinya ditentukan oleh rangkaian yang terdiri dari kapasitor dan induktor, yaitu osilator LC. Dan kapasitor tunggalnya disusun secara paralel dengan dua induktor secara seri, dan sinyal umpan baliknya yang diperlukan untuk osilasi diambil dari sambungan pusat kedua induktornya. Untuk rangkaian Hartley Oscillator, contohnya ada di gambar yang bisa dilihat di sebelah kiri. Lanjut, masuk ke keuntungan dan kelemahan rangkaian osilator Hartley. Untuk keuntungan yang pertama, itu amplitude outputnya itu konstan atau hampir tidak berubah. Yang kedua, frekuensinya mudah dikontrol. Yang ketiga, pembangkitan frekuensi radionya itu stabil. Lalu ada kelemahan rangkaian osilator Hartley. Yang pertama, itu tidak cocok untuk operasi terkait gelombang sinus murni. Yang kedua, banyaknya harmonik yang diinduksi pada outputnya atau keluarannya. Yang ketiga, pada frekuensi rendah, nilai induktansinya menjadi lebih besar. Lanjut, masuk ke subbab fungsi dan cara kerja Hartley Oscillator. Untuk cara kerja rangkaian osilator Hartley, yaitu pada saat power dihidupkan, dihasilkan tegangan atau V noise dengan spektrum luas yang dibutuhkan pada frekuensi osilator. Untuk nilai resistansi yang besar, pengoperasian rangkaian AC tidak dipengaruhi oleh resistansi R1 dan R2. Kedua resistor ini digunakan untuk bias transistor. Pembumian dan CE digunakan untuk kekebalan sirkuit keseluruhannya. Sedangkan untuk fungsi rangkaian osilator Hartley, yakni sebagai gelombang sinus di berbagai perangkat seperti pemancar dan penerima radio AM dan VM. Lanjut, masuk ke subbab pengaplikasian rangkaian Hartley Oscillator. Untuk pengaplikasiannya diantaranya yang pertama, untuk menghasilkan gelombang sinus dengan frekuensi yang diinginkan. Yang kedua, cocok digunakan untuk osilasi dalam rentang RF atau frekuensi radio hingga 30 MHz. Lalu yang terakhir, digunakan sebagai penerima radio karena jangkauan frekuensinya yang luas. Lalu masuk ke subbab rumus rangkaiannya. Untuk rumus frekuensinya yakni F sama dengan min 1 per akar LTC. Dengan diketahui F-nya yakni frekuensi, LT-nya yakni induktor total, C-nya yakni kapasitor. Lalu untuk rumus tegangan gain penguatnya yaitu A gain sama dengan min RF per Rin. Dengan diketahui
Agennya yakni tegangan penguatnya, RF-nya adalah tahanan feedback-nya, Rin-nya yakni resistor inputnya. Lalu yang terakhir ada rumus induktor total atau LT-nya, yakni LT sama dengan L1 tambah L2. Dengan ketahui L1-nya yakni induktor 1, L2-nya yakni induktor 2. Lalu ada rumus reaktasi induktifnya, yakni XL1 sama dengan 2VFL. Dengan diketahui XL-nya yakni reaktansi induktif, F-nya yakni frekuensi, dan L-nya itu induktor. Lalu ada rumus reaktansi kapasitif, dengan yakni XC sama dengan min 1 per 2 Pi FC. Dengan diketahui XC-nya yakni reaktansi kapasitif, F-nya yakni frekuensi, C-nya ini kapasitor. Lalu ada rumus analisa mesh, yakni sigma F sama dengan 0. Dengan diketahui jumlah tegangan sama dengan 0. Bentar. Lalu masuk ke subbab hasil percobaan dan analisis. Eh, untuk subbab ini akan dibacakan oleh rekan saya, yakni Noval Hashim Firmansyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Lutwan. Di sini kita akan mengetahui hasil percobaan dan analisis. Next. Di sini terdapat hasil percobaan dari kelompok kami dengan menggunakan Proteus. Di sini ada dua gambar mengenai tegangan output gain penguat yang dihasilkan pada Proteus. Terdapat perubahan tegangan, di mana yang pertama itu tegangannya 53,7, yang kedua itu 60,7. Next. Selanjutnya, terdapat juga hasil dari percobaan kami dengan menggunakan rangkaian analisa mesh. Next. Di sini juga terdapat hasil dari Proteus, rangkaian Harvey osilator yang terhubung dengan osilator. Yang di sebelah kanan ini terdapat gelombang frekuensi yang dihasilkan dari osiloskop tersebut. Next. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil perhitungan teoritis. Yang pertama, kita mencari gain penguat tegangan dengan rumus A gain sama dengan min RF per Rin. Maka hasil tegangan yang diperkuat sebanyak min 4,7 kali. Selanjutnya, pembuktian gain penguatnya dengan rumus V out sama dengan A gain dikali V in. Maka hasilnya min 56,4 V. Karena pada tegangan AC tidak ada polaritas, maka hasilnya menjadi 56,4 volt. Selanjutnya kita mencari frekuensi dengan rumus LT sama dengan L1 plus L2. Hasilnya yaitu 20 mH. Selanjutnya mencari frekuensinya dengan rumus F sama dengan 1 per 2 V akar LTC. Maka hasilnya yaitu 1125,96 Hz dibulatkan maka menjadi 1,13 Hz. Next. Nah, di sini kita mencari reaktansi induktif dan kapasitif. Yang pertama, kita mencari nilai reaktansi pada induktif L1 terlebih dahulu dengan rumus XL1 sama dengan 2V FL1. Maka hasilnya yaitu 3,14 ohm. Lalu kita mencari nilai reaktansi pada induktif L2 dengan rumus XL2 sama dengan 2V FL2. Maka hasilnya 3,14 ohm. Lalu kita mencari nilai kapasitif dengan rumus XC sama dengan 1 per 2V FC1. Sehingga hasilnya yaitu 3,18 kilo-ohm. Dan selanjutnya kita mencari arus I1 dan I2. Kita menggunakan rumus KVL log 1 dengan rumus sigma V sama dengan 0. Kita konversikan satuannya terlebih dahulu, lalu distribusikan dan sederhanakan dengan dibagi 3. Maka hasil yang didapatkan persamaan 1 yaitu 1062,09 I1 min 1060 I2 sama dengan 4. Next. Selanjutnya, kita mencari
KVL log 2 dengan persamaan sigma V sama dengan 0. Kita distribusikan terlebih dahulu, selanjutnya sederhanakan dengan dibagi 3, lalu konversikan satuannya. Maka didapatkan hasil persamaan 2, yaitu 1060 I1 min 20.060 I2 sama dengan 2. Lalu kita mencari nilai I2 dengan mengeliminasikan persamaan I1. Pertama kita lakukan kalikan konstantanya terlebih dahulu. Kemudian kurangkan kedua persamaan. Maka hasilnya yaitu I2 sama dengan 0,1 miliampere. Next. Selanjutnya kita mencari nilai I1 dengan mengeliminasi persamaan I1. Yang pertama kita akan kalikan konstantanya terlebih dahulu, kemudian kurangkan kedua persamaan tersebut. Maka didapatkan nilai I1 0,1 miliampere. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fajar Eka Subagja. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk rekan saya Noval. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Nah, di sini ada soal. Pada sebuah rangkaian listrik atau oscillator terdapat dua buah induktor, bernilai masing-masing 20 mH dan satu buah kapasitor bernilai 1 mikrofarad. Lalu ditanya berapakah frekuensi pada rangkaian hasil oscillator tersebut. Nah, di sini kita sudah mengetahuinya bahwa induktor 1 sama dengan 20 mH, induktor 2 sama dengan 20 mH, dan kapasitornya sama dengan 1 mikrofarad. Lalu ditanya itu frekuensinya. Langkah pertama yaitu mencari induktor totalnya, LT, yaitu dengan rumus L1 tambah L2, maka didapat hasil 40 mH. Lalu seterusnya itu dicari frekuensinya dengan rumus 1 per 2 pi akar LTC. Nah, terus lalu konversi ke satuan yang sama, maka akan dihasilkan nilai 746,17 Hz atau 0,8 kHz. Oke, next. Nah, di sini ada pembahasan analisis rangkaian. Pada rangkaian gain tegangan penguat itu merupakan jenis rangkaian penguat op-amp dengan mode inverting atau negatif, sehingga keluaran pada penguat menjadi terbalik. Perbedaan fasa antara input dan output adalah sebesar 180 derajat. Pada rangkaian yang disimulasikan mendapatkan hasil tegangan yang diperkuat sebanyak minus 4,7 kali yang didapat dari hasil perhitungan teoritis. Maksudnya itu adalah output akan diperbesar sebanyak minus 4,7 kali dari besaran inputnya. Nah, di sini ada tabel ya yang terlihat di atas. Pada simulasi Proteus didapat berkisar antara nilai 53,7 sampai 67 volt. Sedangkan hasil teoritisnya itu 56,4 volt. Nah, itu terdapat perbedaan antara hasil simulasi dan hasil teoritis. Itu terjadi karena input yang dipakai adalah jenis tangan AC yang besar 12 volt. Yang dimana tangan AC itu besarnya berubah-berubah terus gitu harusnya. Atau tegangan bolak-balik. Oke, next. Nah, di sini ada eh, pembahasan analisa mesh. Untuk mencari rangkaian, kami menggunakan analisa mesh. Nah, itu menggunakan KVL untuk mengidentifikasi arus dalam rangkaian. Alasan dipilihnya itu menggunakan karena rangkaian dipakai menggunakan loop tertutup. Nah, untuk mencari arus lebih baiknya itu melabeli terlebih dahulu loop yang mau dihitung. Nah, di situ ada gambar ya, ada loop 1 dan loop 2. Nah, terus yang berputar searah jarum jam. Nah, yang membedakan itu loop 1 itu masuk melewati tegangan negatif, sedangkan loop 2 melewati tegangan positif. Nah, di sini ada hasil perhitungan perbandingan antara teoritis analisa mesh
Nah, pada hasil tersebut perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, perbedaan tersebut disebabkan karena adanya nilai toleransi pada nilai resistansi atau resistor. Terlebih hasil dalam satuan miliampere begitu rentan dengan perubahan karena satuan tersebut selisih skalanya sangat kecil. Nah, di sini ada pembahasan mengenai gelombang frekuensi yang dihasilkan oleh osiloskop pada Proteus. Nah, pada gambar di samping terdapat dua buah gelombang frekuensi, yaitu gelombang channel A sebagai gelombang output dan gelombang channel B sebagai gelombang input. Pada channel A dan B sudah diberi masukan input arus gelombang yang sama, yaitu 0,5 milivolt. Tetapi hasil gelombang channel A itu lebih tinggi dari channel B. Itu karena output yang dikuatkan eh, sebanyak 4,7 kali. Tentu utama frekuensi osilasi adalah waktu pengisian dan pengusahaan nilai kapasitansi dan induktansi. Untuk hasil perhitungan teoritis pada rangkaian mendapatkan hasil sebesar 1,13 Hz. Next. Nah, di sini ada analisis studi kasus. Nah, pada soal studi kasus itu ada pertanyaannya. Diketahui sebuah rangkaian listrik Hartley oscillator terdapat dua buah induktor yang bernilai masing-masing 20 mH serta satu buah kapasitor bernilai 1 mikrofarad. Nah, ditanyakan tuh frekuensinya pada rangkaian tersebut. Nah, itu caranya itu seperti sudah dijelaskan. Hal yang pertama yang harus dilakukan ialah mencari induktasi total dengan menjumlahkan nilai induktor 1 dan 2. Maka didapatkan induktasi totalnya. Caranya yakni mencari nilai frekuensi dengan rumus F sama dengan 1 per 2 pi akar LTT. Lalu masukkan nilai induktasi totalnya dan nilai kapasitor yang sudah tersedia, yakni 1 mikrofarad. Maka didapat hasil yaitu 796,17 Hz atau 0,8 kHz. Next. Nah, di sini kita sudah mencapai kesimpulannya. Yang pertama itu rangkaian open apel osilator itu terdiri dari dua rangkaian penting, yaitu gain penguat, tegangan, dan rangkaian LC atau tangki. Lalu sifat tegangan AC adalah besarnya selalu berubah-ubah karena terdapat karena itu terdapat perbedaan hasil simulasi dan teoritis. Lalu alasan menggunakan analisa mesh karena pada rangkaian kami itu menggunakan rangkaian loop tertutup. Lalu terdapat perbedaan nilai arus dari simulasi dan teoritis dengan analisa mesh. Nah, itu disebabkan karena adanya nilai toleransi pada resistor. Lalu ada gelombang pada channel A itu lebih tinggi daripada channel B. Itu karena outputnya telah dikuatkan sebanyak 4,7 kali oleh rangkaian gain penguat. Lalu ada penentu utama dari frekuensi asilasi adalah waktu pengisian dan pengosongan nilai kapasitasi dan indukansi. Oke, next. Oke, sepertinya materinya sudah selesai ya yang kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya eh, teruskan kepada moderator. Ya, kan. Terima kasih kepada Fajar Eka Subagja dan Nova Lasing Firmansyah atas pemaparan materinya. Sekian juga dari kelompok kami untuk video presentasi dari tugas akhir mata kuliah rangkaian listrik dengan judul rangkaian yakni rangkaian op-amp Hartley Oscillator. Nah, selanjutnya nanti ada video untuk simulasi di video sebelahnya. Untuk video presentasi kita cukupkan sampai sini. Saya pamit undur diri, Lutfan Ahmad Fathur Rahman sebagai moderator dan kedua rekan saya yakni Fajar Eka Subagja dan Noval Hashim Firmansyah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video atau pemaparan materi yang telah kita sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.